pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, siapa yang menyiapkan doa? Novi. Oh, Mbak Novi. Ya, Mbak Novi, silakan. Duduk siap dan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Novi. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul ayo siapa kita? Nggak tahu sana bangsa. Gembus. Nggak bisa nebak. Oke, jadi kita hari ini mau menyanyikan lagu wajib nasional yaitu berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Yuk semuanya berdua. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, terima kasih semuanya sudah pada kembali. Ini tadi cuma Mbak Wilda aja ya yang nggak hadir ya? Iya. Oke, jadi semuanya Ibu tulis kecuali Mbak Wilda ya. Baiklah anak-anak, untuk hari ini, pertemuan hari ini kita akan belajar. Ya, siapa yang mau baca? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Tiara. Hubungan makanan dan kesehatan. Hubungan makanan dan kesehatan. Nah, kira-kira Ibu mau tanya, di sini siapa yang suka pagi-pagi minum susu? Saya. Bagus, bagus ya. Suka minum susu semua ya? Iya. Kalau di pagi ini tadi ada yang sarapan nggak? Kok ada yang nggak sarapan Cuma ya? minum susu. Cuma minum susu aja. Minum susu Apa? makan nasi. Oh, Mbak Dewi bagus sekali. Oke. Sudah ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang hubungan makanan dan kesehatan. Oke anak-anak, untuk KD atau kompetensi dasar hari ini yaitu identifikasi fungsi organ pencernaan manusia dan hubungannya dengan makanan dan kesehatan. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri, yang pertama mengidentifikasi makanan bergizi dan menyimpulkan bahwa makanan yang bergizi dengan jumlah zat dan susunan menu seimbang menjadikan tubuh sehat. Yang kedua, mempraktekkan kebiasaan hidup sehat untuk menjaga kesehatan alat pencernaan. Dan yang terakhir, mempraktekkan cara-cara mengolah bahan makanan dengan tetap mempertahankan nilai gizinya. Nah, sekarang kita ke pengertian makanan sehat. Siapa yang mau baca? Saya. Ya, Mbak Devi silakan baca ya. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanan sehat mengandung gizi yang seimbang, yaitu makanan yang syarat gizi dan baik dikonsumsi oleh tubuh. Oke, jadi kita ini harus makan makanan yang sehat. Di sini siapa yang suka jajan atau snack-snack makanan yang berwarna? Oh, Mbak Robi jajan cilok. Itu bumbunya pasti pakai bumbu-bumbu. Iya. Pakai ini juga. Nggak sehat, Bu. Itu sebenarnya nggak sehat, bener ya, nggak sehat. Karena makanan yang berwarna itu tidak baik untuk dikonsumsi. Nah, kita ke slide selanjutnya yaitu fungsi
karbohidrat, lemak, dan protein. Zat makanan yang cepat diubah menjadi energi adalah karbohidrat. Ada yang tahu nggak kalau karbohidrat itu berubahnya menjadi apa? Gula. Iya benar, jadi gula. Nah jadi kalau kita makan nasi putih itu kan mengandung karbohidrat. Kalau kita makan atau mengonsumsi nasi putih terlalu banyak juga akan menghasilkan glukosa atau gula. Iya. Nah di sini siapa yang suka makan mie? Akan menjadikan tubuh kita jadi sakit, yaitu sakitnya apa kira-kira kalau? Gula darah bisa, diabetes juga. Ya, pokoknya banyak ya. Terus untuk zat makanan pembangun, zat makanan berfungsi sebagai pembentuk jaringan tubuh. Bahan yang termasuk zat pembangun adalah protein, mineral, dan air. Di sini anak-anak semua kalau dalam sehari itu biasanya minum air berapa kali? 1 gelas. 2 liter. 1 galon. 1 gelas. Ya, sehari 1 galon. Ya kan kalau minum langsung dari galon. Ya, nggak boleh ya, harus pakai galon. Karena kalau gelas Bu, protein itu apa, Bu? Contohnya? Oh, contoh protein itu seperti ayam, itu mengandung protein. Ah iya, kita tahu itu juga mengandung protein. Terus telur ikan juga mengandung protein. Telur ayam juga mengandung protein. Kemudian zat pengatur zat makanan berfungsi sebagai pengatur terjadinya proses-proses di dalam tubuh. Zat makanan yang termasuk zat pengatur adalah vitamin. Di sini ada yang pernah minum obat atau vitamin? Pernah. Vitamin apa nih? Iya. Iya, ini vitamin C rasanya kayak apa? Jeruk. Iya, kayak jeruk ya, kecut. Iya benar, itu namanya vitamin C. Kalau yang masam-masam itu berarti mengandung vitamin C. Tapi nggak semua juga sih. Ada zat gizi dalam makanan. Yang pertama ada karbohidrat. Nah karbohidrat ini tadi contohnya kayak nasi, mie juga dia mengandung tepung, itu juga mengandung karbohidrat. Iya benar. Terus kalau lemak, gorengan. ya itu yang berminyak-minyak ya. Iya gaji sapi itu juga. Kemudian protein tadi ya yang Telur, ayam, daging. Ya benar, tahu juga. Terus kalau vitamin kayak buah-buahan, sayur-sayuran, ya benar. Terus mineral, air. Ya, jadi ada mineral dan air itu zat gizi dalam makanan. Kemudian dampak akibat kurang gizi. Wah, tuh ya. Nah, jadi dampak dari akibat kurang gizi yang pertama ada sakit dan kematian. Saya takut. Nah, kenapa begitu? Kenapa dikatakan bisa menyebabkan kematian? Karena kalau kekurangan gizi, terus tubuh kekurangan gizi, kemudian badan jadi lemah, tidak kuat, untuk beraktivitas tidak kuat, itu bisa menyebabkan sakit atau kematian. Astagfirullah. Nah, maksudnya dari kematian sakit, misal kayak tadi kebanyakan karbohidrat itu jadi gula darah atau diabetes ya, jadinya semakin parah, nanti kalau sakitnya semakin parah bisa menyebabkan kematian. Dan yang kedua ini berpengaruh pada
Contohnya ya, stunting itu gagal tumbuh tinggi. Saya Bu. Nah, itu berarti Saya makannya juga harus Bu. bergizi. Ya, jadi gagal pertumbuhan. Kemudian yang ketiga, berpengaruh pada perkembangan intelektual. Jadi kalau kita makannya kurang bergizi, kita dalam belajar ya, contohnya dalam belajar itu bisa lama untuk memahami pelajaran, itu contohnya. Kemudian berpengaruh pada produktivitas, dan yang terakhir, gizi lebih dapat menyebabkan berbagai macam penyakit degeneratif seperti diabetes, jantung, stroke, dan kanker. Nah, ini contoh-contoh penyakit jika kita kekurangan gizi atau kelebihan gizi. Jadi kita itu dalam kehidupan sehari-hari harus menerapkan kehidupan yang sehat atau makan makanan yang sehat supaya kita tidak kekurangan gizi ataupun kelebihan gizi. Nah, selanjutnya pengertian makanan seimbang. Yuk, siapa yang membaca? Mbak Novi. Mbak Bibit, yuk. Iya, udah nggak punya kerja. Ya, sudah. Pengertian makanan seimbang. Makanan bergizi lengkap dan seimbang merupakan makanan yang menyehatkan. Makanan ini sudah memenuhi zat-zat yang dibutuhkan tubuh, antara lain karbohidrat, protein, mineral, air, dan zat-zat lain. Nah, jadi makanan-makanan yang seimbang itu adalah makanan yang sudah mengandung zat-zat yang bergizi atau yang diperlukan dalam tubuh ini, seperti contoh-contohnya ya. Kemudian selanjutnya ada menu makanan gizi seimbang. Nah, di sini ada 4 macam, yaitu ada bahan pokok, bahan lauk pauk, bahan sayur, kemudian bahan buah. Nah, kalau bahan pokok itu seperti beras, jagung, ubi, sagu, dan lain-lain. Sedangkan untuk bahan pauk lautnya seperti ikan, telur, daging, tahu, tempe, dan lain-lain. Nah, jadi kalau untuk bahan pokok itu yang mengandung karbohidrat, sedangkan yang untuk lauk pauk itu yang mengandung protein. Sedangkan selanjutnya ada bahan sayur, yaitu bayam, kangkung, labu, kacang panjang, dan lain-lain, itu yang mengandung vitamin. Kemudian bahan buah, yaitu pepaya, pisang, jeruk, dan lain-lain. Nah, kalau pepaya ada yang tahu nggak? Pepaya itu mengandung vitamin apa aja? C. Nah, ya, C. Kemudian B. A, ya. A, C, dan E itu vitamin yang terkandung dalam buah pepaya. Kalau bisa C. Terus B. Terus Nggak tahu Bu. Nah, jadi kalau untuk pisang itu mengandung vitamin C, A, dan B6. Kalau jeruk nih tadi yang suka vitamin C ya. Jadi kalau nih contoh sakit yang biasa kita rasakan yaitu sariawan, ya kan? Siapa nih yang pernah sariawan? Maksudnya semua. Jadi kalau kekurangan vitamin C juga itu bisa menyebabkan sariawan. Dalam menghidangkan menu bergizi seimbang harus memperhatikan komposisi zat makanan. Juga perlu memperhatikan komposisi warna agar kegiatan makanan lebih menjadi menyenangkan. Maksudnya bagaimana kita memperhatikan komposisi warna? Jadi kalau makan itu nggak cuma sayur-sayur aja. Jadi kayak sayur berarti hijau aja kan. Nah, tapi kalau kita makan sayur, kemudian makan ikan, terus ada susu, itu jadi akan lebih seimbang dan jadi kan bentuknya makanan kita warna-warni. Berarti semakin keluarga semakin baik ya Bu. Iya, tapi itu dalam hal makanan yang sehat ya, bukan makan makanan yang ringan. Kalau makan makanan yang ringan itu tidak boleh dikonsumsi, apalagi untuk anak. Kayak nasi yang jauh itu Nggak boleh nasi. Kalau nasi, misal contohnya nasi kuning ya. Nah, nasi kuning itu kan tapi terbuat dari bahan-bahan yang alami, jadi nggak apa-apa. Tapi kalau menggunakan campuran atau bahan ilmiah yang lain itu tidak boleh dikonsumsi. Seperti minuman gelas itu, ya ale-ale, kemudian
potong. Nyucinya pakai sabun nggak Bu? Sunlight. Nyucinya Boleh nggak? gimana? Sampai. Kalau sunlight nggak boleh, tapi kalau Mama Lemon boleh. Enggak, tapi mungkin dari nggak semua sabun itu bisa dikonsumsi atau digunakan untuk bahan sayuran mentah. Ya. Nah, jadi kalau kita nggak mau gizi dalam sayuran atau buah-buahan itu hilang, dicuci dulu baru dipotong, jangan dipotong dulu baru dicuci karena bisa meluntur zat gizi. Kemudian yang kedua, memperhatikan namanya air mendidih. Pemasakan bahan yang terlalu lama dapat merusakkan zat gizi yang terkandung di dalamnya. Jadi kalau kita kayak merebus brokoli, wortel itu tidak boleh lama-lama Nggak karena boleh matang-matang ya? iya harus setengah mateng bisa. Kemudian pokoknya jangan sampai terlalu mateng sehingga Kenapa tuh? karena zat gizi yang ada di dalamnya hilang. Kalau iya, contohnya kalau kita merebus brokoli, kalau lama pasti airnya berubah nggak? Iya. Berubah hijau kan? Iya. Jadi itu zat gizinya luntur. Jadi apa yang kita makan sama aja kayak sia-sia, nggak ada zat gizinya. Berarti nanti gerak tubuh kita ada warna hijaunya. Enggak ada. Jadi itu vitaminnya gitu ya. Jadi yang ketiga, bahan makanan yang dipanaskan berkali-kali akan mengakibatkan nilai gizi yang terkandung di dalamnya rusak. Ini contohnya kalau kita punya masakan hari ini dan gak habis tuh ya. Terus kita hangatin lagi besoknya, itu gak boleh. Nah, oke, jadi bahan makanan yang dipanaskan berkali-kali itu juga tidak baik karena dapat merusak zat gizi yang terkandung dalam makanan. Oke, dari sini apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, kalau nggak ada yang nanya, sekarang Ibu akan bagikan LKPD. Nah, sebelumnya Ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok ya. Iya, Bu. Nah, jadi gini aja, kelompok 1 barisan paling depan, 2 barisan kedua, dan 3 yang terakhir ya. Ya, Bu. Bu, Ya, sama nggak boleh gitu ya. Kita Nggak semuanya boleh. harus sama-sama. Iya, nggak boleh pilih-pilih teman. Ya, jadi nggak boleh ya berantem-berantem sama teman. Oke, Ibu bagikan dulu ya ke kelompok 1, terus kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, anak-anak bisa dibaca ya di situ. Jadi anak-anak silakan tuliskan makanan ataupun minuman yang mengandung zat gizi. Di situ ya, di kolom itu ada 2 kolom. Yang pertama ada kolom makanan dan yang kedua kolom minuman. Silakan diisi. Ibu kasih waktu 30 menit cukup ya? Cukup. Oke, silakan dikerjakan, selamat mengerjakan. Bu, ini kan nggak mau dari sana. Ayo jadi 1 kelompoknya ya. Ya, baikkan gitu. Yang lain jangan mencontek kelompok lain ya. Bu, ini kami Ayo jangan contek. Ya dikerjakan ya. Nah, kalau ada yang nggak tahu boleh tanya ke Ibu ya. Ada yang bingung boleh Bu, ini tanya. jawabannya apa ya? Nggak boleh tanya. Kalau tanya jawaban jadi Ibu nggak kasih tugas dong ya. Nah, gimana? Udah semua? Kalau udah, yuk perwakilan siapa yang berani maju? Oke, kelompok 1 dulu. Yuk kelompok 1 silakan. Nanti gantian ya. Menu makanan dan minuman bergizi seimbang. Makanan ada tempe, tahu, sayur-sayuran, buah-buahan, ayam, nasi, dan jagung. Kemudian Bu, yang minuman ada susu, air putih 8 gelas per hari Bu. Iya, benar. Ada yang salah?
udah berhasil untuk tugas kali ini. Nah, nah, untuk tugas selanjutnya itu ada PR. Nanti Ibu akan share di grup WA anak-anak. Nanti minta tolong sama Bunda atau ayahnya ya untuk buka di grup. Bunda tapi mama. Oh ya, mama. Mama, ibu ya. Ya, ya, sesuai dengan sebutan kalian masing-masing. Jadi nanti minta tolong sama ayah ibunya untuk dibuka grupnya. Kemudian ditanya, Bu, hari ini ada tugas dari Bu Evi, silakan dikerjakan. Kita akan seleksi atau kita akan koreksi di minggu atau pertemuan yang akan datang. Oke anak-anak, karena kita tadi udah ngerjain FAPD, kayaknya udah pada lemes-lemes ya. Oke, biar tambah semangat, ya semuanya berdiri yuk. Kita kembalikan semangat kita dulu. Bu, Novi mau itu Bu. Senam mata. Oh, senam mata. Tapi Oke. yang bisa senam mata Devi. Ya udah apa aja dulu. Contohin dulu, contoh gimana yang lain belum tahu. Jadi gini ya teman-temanku, kalau aku bilang mana matamu, kalian bilang ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata. Rar. Kita semua ya. Yang mulai dulu. 2, 3. Mana matamu? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata. Ya sekali lagi. Matanya kanan dulu apa kiri dulu? Kiri dulu. Oh iya, sama lagi ya. Iya dia. Ya udah belum tahu. 1, 2, 3. Mana matamu? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata. Sama-sama Bu. Oke anak-anak, jadi untuk pertemuan hari ini kita udah belajar tentang gizi yang seimbang. Jadi anak-anak harus makan makanan yang seimbang dan bergizi. Jangan jajan di luar yang makanan-makanan berwarna ya. Oke. Oke, jadi gimana untuk pelajaran hari ini? Cukup menyenangkan? Baiklah, mungkin itu saja materi dari Ibu hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Yuk, Mbak Novi dipimpin lagi. Hei teman-teman, duduk siap, gerak. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Novi. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian untuk materi pembelajaran hari ini dan semoga